Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini bertemu lagi dengan Bu Dini ya pada mata kuliah transformasi, geometri transformasi. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai fungsi dan transformasi. Nah, di sini ada beberapa simbol yang perlu kalian ketahui, bahwa titik-titik itu ada disimbolkan dengan huruf besar ya, kapital, kemudian ada simbol garis dengan huruf kecil, kemudian ada titik potong garis G dan H ya, kemudian ada garis AB ya, garis melalui A dan B, kemudian ada sinar garis AB dengan pangkal A, ruas garis AB, kemudian ada panjang ruas garis AB. Nah, di sini juga ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Ada sudut ABC, kemudian besar sudut ABC, kongruen, sebangun ya. Kita ingat kembali di sini. Nah, di sini kita akan belajar mengenai fungsi. Kita ingat kembali apa itu fungsi. Nah, ya. Oke. Nih, kalau kita perhatikan fungsi, ya, kita bisa lihat fungsi ada beberapa yang kita tampilkan di sini. Ini yang pertama, kemudian yang kedua seperti ini, kemudian yang ketiga seperti ini. Ya, ada 3 jenis fungsi yang sudah kalian lihat tadi. Nah, apakah ini fungsi injektif? Apakah ini juga fungsi injektif? Apakah ini surjektif? Apakah ini juga bijektif? Nah, untuk menjawab beberapa gambar yang sudah Bu Dini tampilkan itu tadi, ya, PPT-nya yang sudah Bu Dini sampaikan melalui sistem SPADA. Nah, di sini kita perlu mengenalkan kembali, perlu menekankan kembali ya, bahwa pengertian fungsi itu apa, gitu ya. Nah, di sini untuk definisi fungsi atau pengertian fungsi adalah suatu fungsi pada V adalah suatu padanan atau suatu relasi yang mengaitkan setiap anggota V dengan satu anggota V. Ya. Jadi fungsi itu adalah relasi yang mengaitkan setiap anggota V dengan satu anggota V. Nah ini, jika F adalah fungsi dari V ke V yang mengaitkan setiap X anggota V dengan Y anggota V, maka ditulis Y sama dengan Fx. X di sini dinamakan prapeta dari Y oleh F, dan Y dinamakan peta dari X. Jadi katakanlah X itu suatu bendanya, maka Fx-nya itu adalah bayangannya, gitu ya. Kalau X prapeta, maka Fx-nya petanya. Fx sama dengan Y. Itu adalah mudahnya. Nah, kalau kita sudah mengetahui ya tentang fungsi, kemudian kita harus tahu jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi ada 3, yaitu fungsi surjektif, injektif, dan bijektif. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang memiliki sifat setiap B anggota V terdapat A sebagai prapeta B, B dinamakan peta dari A oleh F. Dan A dinamakan prapeta dari B oleh F. Ya. Nah, di sini ya perlu kalian perhatikan setiap B anggota V terdapat A sebagai prapetanya. Jadi setiap B itu ada A sebagai prapetanya. B itu dinamakan peta dari A. Dan A itu dinamakan prapeta B. Jadi kalau T suatu transformasi, maka ada A anggota V sehingga B itu adalah sama dengan TA ya, atau transformasi A. B ini dinamakan peta dari A. Dinamakan A ini adalah prapeta dari B. Itu adalah fungsi pengertian dari fungsi surjektif.
Nah, di sini ada fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi yang memiliki sifat P tidak sama dengan Hi. Jadi kalau TP itu adalah sama dengan P1, THI sama dengan H1, maka P1 itu tidak sama dengan Hi1. Ya. Jadi kalau kita punya PHI berbeda, maka bayangannya juga berbeda. Gitu. Intinya seperti itu. Ya. Tetapi kalau P dan Hi-nya sama, maka ya bayangannya juga sama. Itu adalah injektif. Sedangkan bijektif itu adalah fungsi yang bersifat surjektif dan injektif. Jadi berlaku untuk kedua-duanya. Nah, pengertian transformasi adalah suatu transformasi pada bidang V adalah suatu fungsi yang bijektif dengan daerah asal V dan daerah hasilnya V. Jadi dikatakan transformasi itu adalah jika fungsi tersebut memenuhi sifat bijektif. Nah, ini. Suatu padanan pada V adalah suatu transformasi jika memenuhi prasyarat, yaitu padanan tersebut merupakan suatu fungsi. Jadi ada 3 syarat nih, dikatakan suatu relasi itu atau padanan itu dinamakan transformasi jika dia memenuhi 3, yaitu dia memenuhi suatu fungsi, surjektif, kemudian injektif. Karena kalau surjektif, injektif itu sudah terpenuhi, itu sudah namanya bijektif. Gitu ya. Jadi ada 3 hal yang perlu kalian ketahui dulu sebelum menentukan apakah itu transformasi atau bukan. Nah, ada contoh soal. Andaikan A anggota V ada padanan T dengan daerah asal V dan daerah nilai juga V yang didefinisikan sebagai berikut. TA itu sama dengan A jika P tidak sama dengan A, maka TP sama dengan Hi, titik tengah ruas garis AP. Selidiki apakah padanan T tersebut suatu transformasi. Jadi kalian harus pahami dulu soalnya. Soalnya ini adalah suatu padanan di mana TA itu sama dengan A. Jadi bayangan A itu ya di A. Kemudian ada titik P di mana yang bukan A, maka bayangan P atau TP-nya itu adalah merupakan Hi. Hi di sini adalah titik tengah ruas garis AP. Gitu. Jadi selidiki apakah T di sini adalah transformasi? Kita lihat dulu. Nah, semuanya bisa perhatikan di sini. Tadi yang diketahui adalah A di mana TA-nya juga A, maka di sini letaknya. Kemudian P ya, ada titik P yang bukan merupakan A, yang bayangannya atau TP-nya itu adalah yaitu Hi, yang berada Hi-nya itu adalah di tengah-tengah AP. Jadi ada garis seperti ini. Kemudian ya, ini ada keterangannya. Sehingga kita akan bisa mengaplikasikannya jika kita mengambil titik sembarang. Ya, titik sembarang di situ misalkan R di sini. Kita ambil R yang bukan A. Ya, karena ini bidang Euclid, ya, ada satu garis AR di sini dan berarti bisa kita simpulkan bahwa R di sini TR-nya di mana? Transformasi R-nya ya berarti berada di tengah-tengah juga, kita namai S sama dengan TR. Ini adalah sesuai dengan definisi yang sudah ada pada soal tadi. Gitu. Ya, jadi AS sama dengan SR. Ini berarti untuk setiap X anggota V ada satu Y di mana Y itu sama dengan TX. Ya, yang memenuhi prasyarat 2. Jadi daerah asal T itu adalah V. Nah, apakah T surjektif? Untuk menyelidiki ini cukuplah dipertanyakan apakah setiap titik di V memiliki prapeta. Ya, memiliki prapeta tidak? Jadi misalkan Y anggota V, apakah ada X? Iya, jadi TX sama dengan Y. Kemudian ketentuan pertama, Y sama dengan A, ya prapetanya A, sebab TA sama dengan A. Jadi ada prapetanya, setiap bayangan ada prapetanya. Jadi Y adalah titik tengah AX yang merupakan satu-satunya titik tengah. Gitu.
Ya, Y sama dengan TX. Ini berarti X adalah prapeta dari titik Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap titik pada V itu memiliki prapeta. Gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Setiap titik yang kita cobakan di dalam bidang V itu adalah dia memiliki prapeta. Ya, prapeta. Jadi titik adalah suatu padanan yang surjektif. Gitu ya, itu sudah terbukti bahwa dia subjektif karena setiap titik memiliki prapetanya. Apakah ini injektif? Kita lihat. Untuk penyelidiki ini, ambillah dua titik P ya yang tidak sama dengan A dan H juga tidak sama dengan A. Dan P tidak sama dengan H. Ya, PHA tidak segaris. Ya, kita akan menyelidiki. Misalkan seperti ini, ada titik A, ada P, ada H. Ya, Bu, apakah ini bisa apakah harus lurus atau ini? Ya, itu tidak masalah. Ya, di sini kita gambarkan seperti ini. Jadi, P, AP, kemudian petanya di sini, yaitu TP. Di sini juga ada H. Ya, ada H. Kemudian TH-nya di mana? Ya, di tengah-tengah antara A dan H, sesuai dengan definisi soal. Jadi, harus kita perhatikan. Jika kita menyelidiki suatu transformasi, pastikan itu adalah definisinya sesuai dengan soal. Karena beda soal, terkadang nanti akan memiliki beda definisi. Seperti itu. Jadi, kita menyesuaikan soalnya seperti apa untuk menyelidiki transformasi. Andaikan TP sama dengan TH, ya, oleh karena TP anggota AP dan TH adalah anggota AHI, maka dalam hal ini AP dan AHI yang memiliki dua titik sekutu, yaitu A dan TP dan TH. Ini berarti bahwa garis AP dan AHI itu adalah berhimpit, sehingga mengakibatkan bahwa H itu adalah anggota AP. Ini berlawanan dengan pemisalan bahwa APH tidak segaris. Jadi pengandian bahwa TP, TH tidak benar, sehingga harusnya TP itu tidak sama dengan TH. Jadi T itu injektif. Ya, dari uraian di atas tampak bahwa padanan T itu injektif dan surjektif, sehingga T adalah padanan yang bijektif. Dengan demikian terbukti T suatu transformasi dari V ke V. Nah, dalam pembuktian injektif, terkadang memang kita menggunakan pengandaian dulu, ya. Ya, saya pengandaian dulu sehingga kita kontradiksi enggak dengan pernyataan pengandaian yang sebelumnya di situ. Ya, gitu. Sehingga kita nyatakan itu injektif. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kalau sudah surjektif sudah terpenuhi, injektif sudah terpenuhi, berarti dia merupakan bijektif. Nah, berarti tiga hal tadi yang sudah kita buktikan terbukti bahwa di sini contoh soal yang kita berikan ini adalah merupakan transformasi, gitu ya. Itu adalah kesimpulan dari contoh soal yang Bu Dini berikan. Itu adalah pembahasan bagaimana kita membuktikan apakah definisi yang kita berikan pada suatu soal itu adalah merupakan padanan yang merupakan transformasi atau padanan yang bukan merupakan transformasi. Sekali lagi, kesimpulannya adalah kapan kita mengatakan sebuah padanan atau relasi itu sebagai transformasi jika memenuhi tiga hal, yaitu satu, dia sebagai fungsi, yang kedua adalah dia surjektif, yang ketiga adalah dia injektif. Itulah penjelasan Bu Dini mengenai fungsi dan transformasi.